kesibukanmu untuk menyingkap yang tidak tampak dari jiwamu, dari aibmu, lebih baik dibandingkan kesibukanmu untuk menyingkap apa-apa yang tidak tampak dari yang gaib. Percuma orang tahu yang gaib, tahu sampai apa yang akan terjadi di dunia gitu, misalkan Allah limpahkan pengetahuan itu ya, tapi kemudian dia tidak mengurusi aibnya sendiri, nggak ada gunanya. Karena sejujurnya kalau kita renungkan baik-baik, di dunia ini terlalu banyak yang tidak tampak tapi sebetulnya signifikan loh dibandingkan yang tampak. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, berkaitan dengan tazkiyatun nufus itu ya, kita lihat bagaimana di antara tugas Nabi itu adalah menyucikan jiwa kita. Misalkan di salah satu ayat itu, kalau di Baqarah kan begini kan ayatnya kan, kama arsalna min qablika min rasulin kama ba'asna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu di Al-Baqarah begitu, itu di juz 2. Tetapi sebagian mengatakan itu adalah ayat terakhir dari ayat yang serupa, karena ditambahi kalimat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah ajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Nah, yang menggunakan tambahan kalimat itu hanya di ayat itu toh. Sedangkan di 3 ayat yang lain, berarti totalnya 4 ya, itu kata kunci adalah pada kata yatlu alaihim ayatihi. Kalau di sini huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi yang pertama yatlu alaihim ayat. Jadi membacakan ayat-ayat Allah, itu tugas para nabi. Kemudian yang kedua, kadang dibolak-balik ya antara yang kedua dengan ketiga ini, yaitu adalah yuzakkihim, menyucikan jiwa, membersihkan jiwa. Kemudian yang ketiga, yang tadi saya katakan dia kadang berbolak-balik begitu dengan yang kedua, yaitu yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi ini kita, kalau ini kita terapkan untuk pribadi, berarti di antara proses yang harus kita selalu lakukan pada diri kita adalah tilawatul ayat. Kita membaca ayat-ayat Allah, baik yang ada dalam Quran maupun yang ada di dalam ciptaan, itu kita baca. Sehingga bagi kita Allah itu agung itu. Kemudian yang kedua, membersihkan jiwa kita. Dan yang ketiga adalah belajar kitab wal hikmah. Belajar kitab dan hikmah itu maknanya luas sekali sebetulnya. Tapi diantaranya adalah berkaitan dengan pokok-pokok persoalan agama yang menjadi panduan serta selainnya. Itu dia. Jadi belajar pokok agama itu wajib. Tapi yang dipelajari bukan cuma itu saja. Kata hikmah di situ bisa bermakna luas. Bahkan bagi orang atau bagi pegiat MCI begitu, belajar hal-hal yang berguna untuk membina mu'alaf itu masuknya ke dalam hikmah. Karena dia berkaitan dengan cara, teknik atau apa, itu dia berkaitan dengan hikmah tadi. Nah itu dia. Nah terus kemudian seperti tadi sudah disebutkan ya. Oh ya, ini juga untuk pengingat kita bahwa di antara ayat yang secara jelas menunjukkan tentang tazkiyatun nufus itu adalah dalam surat Asy-Syams, ya kan? Kita lihat di dalam surat Asy-Syams itu, sebelum Allah bicara tentang jiwa, sebelum Allah menyebutkan tentang jiwa, Allah menyebutkan berbagai objek-objek semesta yang sangat besar. Ya kan? Allah menyebut wasyams wadduha, wasyamsi waduhaha, matahari dan waktu duhanya, wal qamar idza talaha, bulan dan bulan jika mengikuti pergerakan matahari. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bulan itu edarannya dia tidak mandiri kan, karena dia kan ngikut bumi nguteri matahari kan. Terus kemudian yang ketiga adalah wan nahar idza jallaha, siang jika menampakkan atau membuat terang berbagai objek yang ada di bumi. Terus kemudian
Wal laili idza yaghshaha, malam jika dia menutupi objek-objek yang ada di bumi. Kemudian apa? Was samai wa ma banaha, dan langit serta bagaimana Allah membangunnya, Allah menegakkannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi bagaimana Allah menghamparkannya. Nah, setelah Allah bicara tentang hal-hal besar dari sudut-sudut semesta itu, Allah kemudian bicara tentang diri kita. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa bagaimana Allah membuatnya, menciptakannya. Nah, itu dia. Lalu kemudian apa setelah Allah mengatakan, jadi setelah Allah bicara tentang sudut semesta yang besar-besar itu, kemudian bicara tentang diri kita, Allah kemudian mengatakan bahwa qad aflaha man zakkaha. Beruntung sekali orang yang membersihkan jiwanya. Beruntung sekali orang yang menyucikan jiwanya. Serta sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Rugilah, sengsaralah, sedihlah orang yang toha itu ya menelantarkannya, tidak mengurusinya. Lalu kemudian Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ingin mengatakan bahwa sejak awal di dalam diri kita itu semua kecenderungan itu sudah ada. Tetapi kejujuran dan perjuangan itu nanti yang akan membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Kejujuran untuk memilih yang benar dan perjuangan untuk mengupayakan yang benar, itulah yang nanti akan membedakan satu orang dengan orang lainnya. Kalau di dalam surat yang lain kita selalu ingat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita, membuat kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Takwim itu sebenarnya bukan bentuk ya, mungkin lebih tepatnya format, dalam format yang sebaik-baiknya. Tapi kemudian Allah katakan apa selanjutnya? Summa radadnahu asfala safilin. Dari yang sebaik-baiknya kemudian direndahkan serendah-rendahnya. Kalau dalam destilasi minyak bumi, lapisan paling bawah itu namanya aspal. Jadi minyak bumi itu yang ampasnya itu yang kemudian dipakai untuk ngaspal jalan itu. Kalau kemudian dia berat jenisnya itu ringan, nah, maka dia jadi gas ya kan. Agak berat dikit jadi bensin harga mahal gitu kan. Yang paling berat ya solar gitu kan. Nah, aspal itu persis lapisan neraka sebetulnya. Asfala safilin itu adalah lapisan terendah. Kok bisa manusia itu dari kondisi ahsani taqwim lalu kemudian berubah menjadi asfala safilin? Itu sebetulnya karena tadi dia tohaha, dia menelantarkan jiwanya, dia biarkan kebinatangannya itu terus berkembang. Dia tidak telaten untuk merawat binatang di dalam dirinya, dia tidak telaten untuk menundukkan syahwatnya, dia tidak telaten untuk menundukkan amarahnya. Maka kemudian dari yang mulia sebagus-bagusnya jadi serendah-rendahnya. Itu yang Allah kondisikan terhadap manusia. Nah, dalam berkaitan dengan proses tazkiyatun nufus, tadi sudah disebutkan sesuai dengan kata-katanya. Tazkiyatun nufus itu separuhnya itu membersihkan, separuhnya lagi menumbuhkan. Maka di kalangan orang-orang yang bertasawuf begitu, ada kalimat menarik itu. Kalau disebut kata tasawuf itu kan pasti yang muncul di benak itu adalah hal-hal yang ajaib-ajaib ya, yang aneh-aneh begitu. Tapi dalam hikam itu ada kalimat bagus. Tasyawufuka ila ma batona min uyubika khairun min tasyawufika ila ma, ada sutira atau apa begitu, minal huyub, min huyubika. Jadi terjemahannya kurang lebih begini: kesibukanmu untuk menyingkap yang tidak tampak dari jiwamu, dari aibmu, lebih baik dibandingkan kesibukanmu untuk menyingkap apa-apa yang tidak tampak dari yang ghaib.
Jadi percuma orang tahu yang gaib, tahu sampai apa yang akan terjadi di dunia gitu, misalkan Allah limpahkan pengetahuan itu ya, tapi kemudian dia tidak mengurusi aibnya sendiri, nggak ada gunanya. Makanya orang yang bertasawuf itu yang paling hebat tuh yang bersih, jiwanya bersih. Kemudian apalagi kalau kemudian bertasawuf cuma jadi dukun ya, kayak kasus terbaru itu kan, itu kan malah rusak itu. Yang paling penting itu ada pada at-tasyawuf ila ma batana minal uyub tadi. Jadi sibuk dengan aib-aib itu. Karena kalau kita renungi baik-baik, yang paling ngeyel itu bukan orang lain sebetulnya, tapi ya jiwa kita sendiri ini yang paling ngeyel itu sebetulnya. Nah maka di dalam istilah tasawuf itu, istilah tazkiyatun nufus itu diistilahkan dengan tahliyah wa tahliyah. Kadang disebut dengan taholli dan tahalli. Itu istilah kerennya lah gampangnya gitu. Tapi intinya sederhana saja. Tahliyah atau taholli itu artinya adalah kita itu secara telaten itu melepaskan aib-aib kita. Sing mau ngamuan ya, jadi nggak ngamuan. Dari yang rakus ya, jadi nggak rakus. Dari yang terobsesi pada perhatian manusia, jadi nggak tertarik. Dari yang berorientasi pada kepemilikan harta yang banyak, jadi merasa cukup, ada qanaah. Nah, lalu setelah takhliyah dia tahliyah, menghiasi. Misalkan dia jadi yang dari tadinya terobsesi pada tanggapan orang lain, dia menjadi hubbul khumul. Jadi dia senang dengan ketersembunyian. Tapi ketersembunyian dalam artian dia tetap beramal, bahkan amalnya banyak gitu kan. Karena sejujurnya kalau kita renungkan baik-baik di dunia ini terlalu banyak yang tidak tampak tapi sebetulnya signifikan loh dibandingkan yang tampak. Misalkan di dunia, di media sosial kita banyak ustadz-ustadz yang kondang gitu. Ya itu kita syukuri. Tapi yang raksasa-raksasa itu nggak ada di situ. Yang ada di media sosial itu yang menengah. Yang raksasa itu nggak muncul di situ. Kayak Ustadz Somad itu beliau sering menyinggung misalkan kawan beliau Ustadz Mawardi Muhammad Soleh itu misalkan, atau Ustadz Dasman itu. Ustadz Mawardi Muhammad Soleh itu Anda bisa bayangkan, nulis disertasi 1000 halaman tanpa satu pun kesalahan ketik gitu. 1000 halaman itu sampai ada dai di Saudi itu sampai mana nih, ngapain kamu tanya saya, di negeri Anda aja ada Mawardi gitu. Ada kejadian lucu begitu. Atau Dr. Dasman begitu, beliau ketika beliau tahu kitab-kitab yang kita namanya aja nggak tahu itu. Beliau memegang manuskripnya itu. Itu contoh bagaimana ada yang fi ardil khumul, di bumi ketidakterkenalan itu. Yang terkenal kita syukuri adanya, kita bersyukur dengan hal itu. Karena memang ada orang-orang yang memang Allah kutibalahul qabul indan nas. Allah izinkan dia itu diterima orang banyak gitu. Meskipun sebetulnya yang diajarkan itu yang sederhana saja. Itu penting itu. Tapi kalau orang nyari ilmu, nyari kedalaman, dia nggak akan tampak. Karena kalau ditampilkan di media yang dalam-dalam itu buat orang pusing. Orang nggak kuat dengernya. Gitu. Ya, sebagian kiai di Kerapia sini kan, Anda nggak akan tahu di media sosial. Tapi ustadz yang kondang-kondang itu murid beliau itu. Kan? Nah, itu contoh begitu. Atau contoh yang lain, bagaimana orang bertahliyah dari tadinya berorientasi suka pada memiliki sesuatu, dia pengen memiliki segala hal. Jadi udah merasa cukup aja, udah ngapain itu. Hanya kemudian dia lebih mudah melepaskan. Udahlah ini untuk apa? Kasih orang, apa orang. Nah itu dilakukan kapan? Ya sepanjang hidup. Sejak mengenal perjalanan ini sampai akhirnya mati nanti.